Haleluya. Baiklah, untuk mulai ibadah kita akan berdoa. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Engkau masih memberi kami kesempatan memuji dan menjaga nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menyala hati kami Tuhan Yesus. Ikuti kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Biarlah malaikat-Mu berlaksa-laksa menjaga kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati lingkungan di sekitar kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus memberkati lingkungan kami, warga di sekitar Tuhan Yesus. Biarlah jamaah Tuhan menjamah hati mereka yang haus dan lapar kepada firman Tuhan Yesus, jamah mereka. Terima kasih Tuhan, berkaryalah ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, kita menaikkan pujian kita dan judul Indah Bersamamu.
kebaikan yang senantiasa yang kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Karena cinta kasih Tuhan telah menghantarkan kami untuk ibadah pada hari ini bersama-sama di rumahmu saat ini Tuhan Yesus. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan, punya mengampuni atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa. Mengenai pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak berkenan di hadapan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada saat hari ini pagi ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau menjaga melawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya kasih cinta senantiasa ada bersama kami bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Urapilah bangsa kami Indonesia dan kasih Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam diri Bapa. Kami percaya atas dan kuasa-Mu senantiasa bersama bangsa kami Indonesia Tuhan. Pada saat itu kami menolak Tuhan segala kuasa-kuasa memecah belah persatuan kesatuan bangsa kami Tuhan, yang ingin mengganggu bangsa kami Indonesia, yang ingin menjadi provokasi bangsa kami Indonesia, yang ingin merusak cinta kasih kepada bangsa kami Tuhan. Semua
Ya, kita naikkan pujian kita sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Bukan Jepang. Kita terbang bersama Tuhan dengan segala hawa nama yang kemuliaan. Jalan-jalanku
Bapak Ibu. Terima kasih dari Tuhan. Sama-sama berdoa bagi anak-anak kita, kita angkat tangan kita di tangan satu mata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya, pada hari ini kami boleh datang bersama-sama datang kepada Tuhan, karena pertolongan, lawatan kasih Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Kau boleh saat ini ya Tuhan, kami merendah hati kami sama-sama berdoa untuk anak-anak ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan melawat kehidupan anak-anak ini ya Tuhan. Dari masa kecil mereka ini ya Tuhan, Tuhan untuk menolong hidup mereka, bahkan memimpin hidup mereka dalam kebenaran ya Tuhan. Pakailah hidup mereka, pakailah hidup keadaan mereka ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan, bukalah hati pikiran mereka ya Tuhan. Berilah pengertian, hikmat, lebih-lebih senantiasa ya Tuhan, mengenal akan kebenaran kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak ingin kuasa bentuk apapun ya Tuhan yang mau ambil bagian dari kehidupan anak-anak ini ya Tuhan. Bahkan apapun bentuknya, apapun kuasanya, dan mau mengambil perhatian mereka, dan mengambil kehidupan mereka, bahkan membuat mereka tidak terdengar, membuat mereka tidak mengerti, dan membuat mereka ya Tuhan mau tidak mendengarkan firman Tuhan. Kami tolak lenyap hancur kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk kuasa maupun dari keturunan nenek moyang, apapun ya Tuhan yang mau mengikut kehidupan mereka, masa kehidupan mereka ya Tuhan, dari saat ini kami tolak lenyap hancur kat dalam nama Yesus. Roh kebebalan, roh tidak mau dengar Tuhan, suara Tuhan, kami tolak lenyap kuasa itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus juga Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu mereka ya Tuhan, dari awal sampai mereka selesai nanti ya Tuhan. Tuhan minggu itu Tuhan menolong hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga Tuhan kakak-kakak mereka ya Tuhan, yang mengajar, yang memberi pengetahuan bagi mereka dalam firman Tuhan, dalam rencana Tuhan. Bahkan Engkau memberi hikmat, pengetahuan bagi kakak-kakak mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu mereka. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, sampaikan pujian siap dipetik. Hidupku di tanganmu, berapa kuasa rohmu, beri barui selalu. Ada
Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap jalan dalam setiap jalanku, memuliakan nama. berikannya kepada-Mu bagaikan hujan yang siap diberi. Bagaikan
Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, diagungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri Roh Kudus jamah setiap pribadi kami. Berikan kami hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar setiap pribadi kami memandang kepada Engkau. Ini waktumu. Berkata-kata berbicara Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan jiwa kami. Engkau yang sanggup memuaskan hati kami. Oh haleluya. Kami merendahkan hati Tuhan. Kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Kebenaran-Mu itu yang menguatkan kami. Kebenaran-Mu itu yang menghibur kami. Kebenaran-Mu itu yang memuaskan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan firman-Mu bagi kami rindu dan siap mendengarkannya. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat iblis setan dunia ini yang mencoba mempengaruhi hati dan pikiran kami, mencuri firman Allah dari pendengaran kami. Sepakat dan sehati kami di tempat ini. Kami mengikat, tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Penuhi tempat ini dengan hadirat. Penuhi tempat ini dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman-Mu Bapa, kami rindu dan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan dulu berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Orang Pentakosta itu harus bersemangat. Itulah ciri-ciri orang Pentakosta. Haleluya, shalom begitu. Amin. Tidak pernah ketinggalan. Haleluya, shalom dan amin. Itulah orang-orang yang bersemangat. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang minggu ini perjalanan yang cukup melelahkan Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dengan istri, dengan keluarga juga melaksanakan perjalanan ke Pangkalan Bun. Bapak Ibu, kami berangkat itu jam 3 pagi karena memang kerinduan kami kita supaya jalannya nggak terlalu buru-buru begitu. Juga ada kesempatan untuk lihat mereka kan belum pernah samping, belum pernah ke Pangkalan Bun. Mereka belum pernah lihat kotaknya, belum pernah lihat jalannya seperti apa sih. Kalau saya bilang, saya kira itu setelah Kesongan itu hutan aja ke sana. Oh enggak, di sana banyak kota, di sana banyak gedung-gedung, banyak mobil di sana. Jadi akhirnya dia melihat begitu kan, jadi ternyata Pangkalan Bun juga ramai ya. Kota yang cukup maju juga. Jadi ya kita bersyukur punya kesempatan boleh menikmati kasih Tuhan.
terus terang kita ditempatkan di hotel yang cukup bagus, bukan karena kita lupa gitu. Tapi kita melihat bahwa panitia bekerja di sana yang luar biasa. Hotel Merkur itu Bapak Ibu sekalian itu 900.000 satu malam. Wow. Jadi anak saya merasakan bagaimana tidur di kasur yang satu malamnya 900.000. Karena Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kami kegiatan mereka tinggal di kamar hotel, tidak mau kemana-mana. Puji Tuhan, dan perjalanan itu saya bersama dengan istri dan sangat diberkati Tuhan. Banyak hal yang mensupport, banyak hal yang menguatkan. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu harus terus bergerak. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan harus memiliki integritas sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Lalu kita harus memiliki hati yang betul-betul menghaluskan dan merindukan kebenaran itu. Karena ini firman Tuhan hari ini, nanti kita akan sampaikan bahwa orang yang rindu, orang yang haus itulah yang akan mengalami kepuasan yang luar biasa. Sebesar apa kerinduan saudara dan kehausan saudara, maka disitulah kebesaran kepuasan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kalau kita tidak merindukan dan hauskan segala sesuatu, kita tidak akan mengalami apa-apa. Di Tuhan, Bapak Ibu, itulah sekilas perjalanan dan kami sampai di Palangkaraya hari Jumat sore atau di Palangkaraya Jumat malam, sampai di Palangkaraya dengan selamat, berjalan dengan baik, dan ya Tuhan memberkati semuanya. Di Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara sekalian, ini berbicara tentang haus dan lapar akan kebenaran. Saya berikan judulnya Bapak Ibu saudara sekalian, dari nas ini langsung saya ambil menjadi judulnya bahwa haus dan lapar akan kebenaran. Mari kita baca Matius 5 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sudah ketemu kita bacakan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab dan membawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Alkitab, mari buka dan kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Matius 5:6. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu saudara terkasih, sekali lagi saya berikan judul dari ayat ini adalah haus dan lapar akan kebenaran. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, lapar itu dalam bahasa Ibrani-nya kata dasarnya itu ra'ib atau ra'ab, artinya lapar, menyatakan kondisi kelaparan yang sangat lapar sekali. Nah, dan juga dalam perjanjian baru juga dikatakan sebagai penau atau lapar, menyatakan rasa lapar yang ekstrim dan menuntut peluang segera, atau haus atau keinginan dan dorongan yang tak tertahankan untuk mendapatkan air. Haus, lapar. Nah, Bapak Ibu saudaraku, lapar dan haus adalah keadaan yang alamiah terjadi dalam kehidupan rohani orang percaya. Artinya kalau ada rasa lapar, ada rasa haus dalam kehidupan kita, itu menandakan sebuah kehidupan rohani yang sehat, sebuah kehidupan rohani yang wajar dan seharusnya. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau satu pohon ya kita tanam lalu dia tidak mendapatkan air, dia tidak mendapatkan asupan makanan, maka yang terjadi dengan tanaman itu, maka dia akan mati. Tetapi saya percaya dan kita tahu bahwa sebuah tanaman apabila dia bertumbuh dan dia dia mengalami pertumbuhan dan dia hidup, maka yang terjadi adalah dia haus, dia lapar. Artinya dia membutuhkan asupan makanan, dia membutuhkan asupan minuman. Nah, Alkitab mencatat yang kita bahas hari ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu saudaraku, seorang pribadi anak Tuhan yang percaya dalam dan ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan terus mengalami yang namanya haus dan lapar dengan Tuhan. Kalau ada yang katanya anak Tuhan tetapi tidak ada
tidak ada lagi yang namanya haus dan lapar, maka dapat dipastikan bahwa dia itu dalam kondisi kehidupan kekristenan yang biasa-biasa saja. Artinya tidak mengalami sebuah terobosan, dia tidak mengalami sebuah kehidupan yang bertumbuh, dan kehidupan kekristenannya berhenti sampai di situ saja. Orang yang tidak mengalami kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus mengalami rasa haus dan rindu lapar akan kebenaran. Amin. Kalau kita tahu bahwa sebuah tanaman tadi kalau tidak haus, kalau tidak lapar, tidak memerlukan makanan, maka dapat dipastikan bahwa tanaman itu mati. Tanaman itu tidak bertumbuh. Tetapi saudara dan saya, kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen yang selalu akan terus bertumbuh seperti pujian tadi. Ku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu. Ini berbicara tentang sebuah kehidupan rohani yang harus terus bertumbuh dan sehari ke sehari. Kita harus bertumbuh. Nah, oleh sebab itu untuk mencapai sebuah pertumbuhan rohani itu, maka kita harus ada rasa haus, ada rasa lapar itu dalam kehidupan kita. Lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kebenaran apa sih? Kebenaran itu adalah semua yang tertulis dalam Alkitab mengenai kehidupan ini. Itu kebenaran. Jadi artinya pada saat penciptaan sampai kepada akhir zaman, apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab, itulah kebenaran. Nah, banyak mungkin dongeng-dongeng tentang terciptanya langit dan bumi, dongeng-dongeng di luar sana. Kita tidak mendengar dongeng itu. Kita tidak mendengar kisah-kisah itu. Tapi yang kita percaya adalah apa yang tertulis dalam Alkitab ini, itulah kebenaran. Amin. Demikian juga dalam kehidupan manusia, kita tahu bahwa kalau dunia ini mengatakan bahwa manusia itu terjadi evolusi dari kerak menjadi manusia. Siapa yang percaya itu? Itu ilmu pengetahuan katanya begitu. Tetapi kita tidak percaya yang demikian. Yang kita percaya adalah apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Kita ini dibentuk, diciptakan oleh Allah sendiri dari debu tanah. Dihembuskan napasnya, jadilah manusia makhluk yang hidup, ada rohnya. Itu yang kita percaya, dan itulah kebenaran. Kita tidak mempercayai ilmu pengetahuan yang dari yang tadinya jongkok lalu pelan-pelan berdiri begitu harus jadi manusia, bukan begitu. Kita tidak percaya demikian. Yang kita percaya adalah apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Yaitu manusia diciptakan oleh Allah di zaman Eden. Mereka jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan menyelamatkan mereka. Dan melalui darah anak domba, darah Yesus Kristus Mesias datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah penyelamatan, itulah kebenaran. Bagaimana kita hidup, bagaimana firman Tuhan ajarkan, bagaimana kita hidup, itulah kebenaran. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini, kebenaran semua firman yang tertulis dalam Alkitab ini, itulah kebenaran yang harus kita percayai, yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak lebih mendengar apa yang dikatakan dunia, kita tidak lebih mendengar apa yang dikatakan oleh dongeng-dongeng, kita tidak lebih mendengar apa yang dikatakan oleh cerita-cerita dari dongeng nenek tua, bukan itu. Tapi yang kita dengar, yang kita percaya adalah apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah kebenaran. Amin. Banyak cerita-cerita, mungkin ya di tanah Batak mungkin ada cerita begini tentang manusia ya dari langit lah, Raja Napulon dan lain sebagainya. Itu cerita. Tetapi kita percaya adalah apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itulah kebenaran. Nah, disimpulkan di dalam ayat ini bahwa Alkitab mencatat bahwa menyimpulkan bahwa dalam Yohanes 14 ayat 6 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan semua yang tertulis dalam Alkitab itu, seorang pribadi yang mengatakan bahwa akulah dia jalan, akulah kebenaran itu, dan akulah kehidupan itu. Artinya bahwa kebenaran dimaksud itu adalah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pribadi Yesus itulah kebenaran. Bagaimana dia mati di kayu salib menyelamatkan kita, menebus kita sehingga kita beroleh keselamatan. Dan orang yang percaya kepadanya, dia mengalami pengampunan dan kehidupan kekal. Karena pengorbanannya kita diselamatkan. Dan orang yang mempercayai itu, orang yang menerima itu, itulah kebenaran. Dan itu akan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, kita terima setiap kebenaran itu
sebagai iman kita. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Yohanes 6:35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup itu." Dialah yang menjadi makanan kita, yang sanggup memuaskan kita, yang sanggup memuaskan apa yang menjadi kelaparan hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Artinya kelaparan kita, kehausan kita akan kebenaran itu hanya bisa diselesaikan, hanya bisa dijawab, hanya bisa dipuaskan oleh seorang pribadi yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan jiwa kita. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan hidup kita. Bukan perkara dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi roti adalah hidupnya itu adalah betul-betul yang menjadi makanan bagi rohani kita. Adalah betul-betul minuman yang akan memuaskan dahaga rohani kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih kebutuhan kita sebetulnya? Kita dalam hidup kita bukan hanya kebutuhan fisik yang kita perlukan, tapi kebutuhan jiwa kita. Kebutuhan jiwa kita apa sih Bapak Ibu Saudara? Kebutuhan jiwa kita yang terdalam adalah kasih, dikasihi. Oleh sebab itu manusia yang diciptakan adalah sebagai objek kasih Allah. Tujuan kasih Allah itu kasih. Lalu dia menciptakan manusia, menjadikan Adam makhluk yang hidup. Ya. Lalu dia berfirman dalam Yohanes 3:15, "Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal." Dia adalah kasih itu sendiri. Dia bukan memiliki kasih, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sebagai kasih Allah yang penuh kasih. Dan saudara dan saya kita sebagai manusia ini adalah objek kasih. Jadi saudara dan saya adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya itu adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang, semua manusia membutuhkan kasih. Sebab itu ada banyak anak-anak, ya remaja, kalau kita lihat di kota-kota besar itu hidup di jalanan, tidak dipedulikan orang tuanya. Mungkin dia adalah anak yang dibuang. Mungkin dia tidak tahu papanya di mana, mamanya di mana, dia tidak tahu. Dia tidak tahu saudara-saudaranya di mana. Itu orang yang kekurangan kasih, sehingga dia menjadi orang yang hidup di jalanan, hidupnya suka-suka melakukan kriminal dan lain sebagainya, tidak terarah. Tapi ada kabar baik yang luar biasa. Pada saat apapun keadaan situasi manusia di muka bumi ini, mungkin dia dalam keadaan tertolak sekalipun, kalau dia datang kepada Kristus, maka dia akan mengalami yang namanya dipuaskan. Yesus itulah menjadi jawaban dalam kehidupan. Kita bersyukur kita punya orang tua, punya saudara yang mengasihi kita. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengalami itu? Tapi kabar baiknya adalah Kristus Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengasihi semua manusia yang mau datang kepada Dia. Kita juga saudara, kita datang kepada Kristus karena kita butuh kasih. Kita tidak mampu dalam hidup ini tanpa Tuhan. Kita membutuhkan kasih Kristus. Kita diselamatkan karena kasih-Nya. Ya, kita diberkati karena kasih-Nya. Kita punya anak-anak, kita punya generasi, punya masa depan, semua karena kasih. Jadi kebutuhan jiwa kita untuk dikasihi itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mungkin kita merasa, aduh, kok rasanya saya ditinggal sendiri, kok rasanya saya tidak dikasihi. Jangan putus asa, datanglah kepada Yesus. Maka Dia yang kasih itu, pribadi yang punya kasih, pribadi yang kasih itu, terus kita datang kepada Dia, maka Dia akan memenuhi kita dengan kasih. Itulah kata firman Tuhan yang mari yang haus dan lapar datang kepada Dia, maka Dia akan memuaskan kita.
Jadi kebutuhan jiwa kita adalah kasih, Bapak Ibu. Dan kebutuhan jiwa kita yang selanjutnya adalah membutuhkan keselamatan. Tidak ada satupun manusia ini yang tidak membutuhkan keselamatan. Entah orang itu sadar atau tidak, tapi semua manusia ini membutuhkan keselamatan. Oleh sebab itu banyak orang berjuang dengan caranya sendiri untuk beroleh keselamatan. Ada yang melakukan amal, berbuat baik dan lain sebagainya. Dia masuk dalam satu agama supaya dia beroleh selamat. Tapi firman Tuhan katakan bahwa hanya Yesus dalam satu-satunya jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi banyak orang semua orang mencari jalan keselamatannya dengan caranya sendiri, dan agama menawarkan jalan A, jalan B, jalan C, kamu seperti ini, kamu seperti ini, supaya kamu masuk surga. Tapi itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saudara dan saya, kita punya satu jalan, satu pintu untuk masuk dalam kerajaannya, yaitu melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Orang sedang mencari, tapi kita sudah punya jalan, dan Dia yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, semua kita membutuhkan keselamatan. Tapi hanya orang yang percaya kepada Yesus yang sungguh beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Efesus 4:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur kita Bapak Ibu saudara sekalian. Saat kita percaya Yesus, kita terima dengan iman apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati untuk menanggung dosa kita. Dia mati untuk menanggung kutuk yang harus kita tanggung. Lalu dia mati untuk menebus seluruh kehidupan dosa kita. Dan Alkitab mencatat karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kita. Oleh kita percaya apa yang Yesus kerjakan, maka kita beroleh keselamatan. Bukan karena perbuatan baik kita. Apakah orang Kristen tidak berbuat baik? Dia harus berbuat baik. Kenapa? Tapi perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan amal yang kita lakukan bukan untuk mengejar keselamatan, bukan. Tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah buah dari sebuah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Perbuatan baik itu adalah buah dari sebuah kehidupan yang sudah diselamatkan. Karena Alkitab mencatat karena kasih kami yang kita diselamatkan oleh darah Yesus. Jadi saat kita percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan selamat kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah dikuduskan oleh darahnya. Dan kita boleh layak di hadapan Bapa. Dan Dia meteraikan kita dengan rohnya yang kudus dalam hidup kita, menjadi meterai sebagai milik kepunyaan Kristus. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini, ya, maka kita boleh masuk dalam kerajaannya. Amin. Itu Bapak Ibu. Jadi kita diselamatkan karena Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semua, menanggung kutuk, menanggung penyakit, menanggung kesengsaraan, menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur kita punya Yesus. Dia rela menanggung semuanya. Ya. Kalau orang lain mencari bagaimana jalan keselamatan, tapi Alkitab mencatat bahwa melalui perjanjian baru Yesus, Dia yang datang mencari kita. Jadi kebutuhan orang percaya, kebutuhan kita manusia adalah yang pertama kasih, yang kedua adalah keselamatan. Dan puji Tuhan, keselamatan itu datang hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, pada waktu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Aku dan minum. Barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum diberikan. Bapak Ibu, pada saat kita percaya kepada Yesus,
hati kita rindu, haus dan lapar akan Tuhan, lalu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka tidak akan berhenti sampai di situ. Dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Artinya bahwa hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saat kita haus dan lapar akan Tuhan, maka kita akan menjadi sumber air hidup juga bagi orang lain, menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Sumbernya adalah Kristus Yesus, kita adalah salurannya. Bisa dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat, bisa dipakai Tuhan untuk menyalurkan kesaksiannya, bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, bisa dipakai untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kuncinya adalah kita menjadi pribadi yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Apa tadi jawaban haus dan lapar akan Tuhan? Jawabannya adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Kita percaya kepada Dia adalah betul-betul roti itu, Dia betul-betul minuman itu yang memuaskan lapar dan dahaga kita, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar ada beberapa ciri seseorang yang betul-betul dalam hidupnya itu ada haus dan lapar akan Tuhan. Maka ciri yang pertama orang yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan, ciri yang pertama adalah suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu ciri-ciri Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ciri orang yang rindu, haus, lapar akan Tuhan, maka ciri pertamanya adalah dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu ciri yang pertama. Suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adakah ciri-ciri itu dalam kehidupan kita? Amin. Adakah ciri-ciri itu dalam kehidupan kita? Karena seorang yang haus lapar akan firman Tuhan, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka ciri utama yang ada dalam kehidupan orang percaya itu dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ciri itu harus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, kalau kita tidak punya ciri itu, di rumah kita tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman, tidak suka membaca firman, berarti kita sedang tidak haus dan tidak lapar akan kebenaran. Tetapi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka kesukaannya itu, kerinduannya itu adalah dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti orang yang tubuh fisik kita, ya sampai waktunya tubuh fisik kita alami, dia butuh makan, dia butuh minum. Demikian juga tubuh rohani kita butuh makan dan butuh minum, haus akan kebenaran. Nah, bagaimana ciri orang yang haus dalam kebenaran? Sekali lagi, dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu ciri-cirinya. Sudahkah ciri-ciri itu ada dalam hidup kita? Amin. Harus ada. Kesukaannya kata Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, itulah orang yang ciri-ciri orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Selagi suka membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi-pagi Bapak Ibu saudara sekalian, bangun pagi berdoa, setelah berdoa baca kebenaran firman Tuhan. Amin. Baca renungkan. Sebelum tidur baca firman Tuhan. Ada waktu luang buka firman Tuhan. Itulah orang yang suka akan kebenaran, haus akan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang haus dan lapar akan kebenaran, ciri yang kedua adalah suka berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, selalu mencari hadirat Tuhan. Kita lihat Mazmur pasal 42 ayat 4. Mazmur ini bilang begini: inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah, Daud dia melangkah mendahului, mendahului apa katanya, mereka dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur.
Mendahului mereka artinya dia datang mendahului banyak orang untuk menghadap Tuhan. Datang ke rumah Allah. Artinya dia datang dengan kehausan, dengan kerinduan. Ada Bapak Ibu, demikian juga dalam hidup. Kalau ada kehausan dan kerinduan, maka kita akan cepat-cepat. Aduh cepat pulang ke rumah, lapar perut itu. Dan juga orang yang haus dan lapar. Demikian juga yang terjadi dengan Daud. Dia haus, dia hidup. Dia berlari mendahului orang banyak datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki kehausan dan kerinduan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kalau ada kehausan dan kerinduan kita, maka kita menjadi orang yang suka cepat-cepat untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haus. Dia rindu Bapak Ibu. Di Israel itu Bapak Ibu setahun sekali mereka mengadakan perayaan di gunung, harus ke Yerusalem. Setiap tahun sekali ke Yerusalem untuk menyembah. Dan semua orang di sekeliling kota Yerusalem, di daerah-daerah itu mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan inilah yang digambarkan oleh Daud ini, bahwa dia berlari, dia mendahului orang untuk datang ke rumah Tuhan beribadah. Artinya itu terjadi kenapa? Karena ada kerinduan dan kehausan kepada kebenaran. Saya percaya kalau ada kerinduan dan kehausan, maka kita akan cepat datang dengan secepat mungkin untuk datang beribadah, menyembah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Pagi-pagi benar bangun pagi, yang kita lakukan adalah berdoa menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Amin. Apa yang dipikiran kamu? Sebelum kita mengalami Tuhan, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, sebelum kita mengalami hadirat Tuhan, jangan lakukan apa-apa. Ini orang. Itu hal yang utama. Seperti Daud, dia melangkah ke rumah Tuhan, mendahului keberatan manusia. Kenapa? Ada hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar. Demikian juga dalam hidup kita. Ada merasa sakit hati. Kalau kita punya kerinduan dan kehausan akan kebenaran, biarlah kita Jangan lagi, jangan. secepat Jangan. datang kepada Tuhan, mencari hadirat. Bersegera untuk datang menghadiri tahta. Bersegera untuk yang datang mencari hadirat kita Tuhan. alami Bersekutu dengan juga Tuhan. Mungkin di mikirin pagi-pagi itu. hari, mungkin di sebelum kita istirahat, Yang mungkin di waktu baik, sore sangat kita baik keluar, dalam hidup. mencari hadirat Tuhan, Semua. mengejar hadirat Tuhan. Amin. Itu orang yang haus dan rindu akan kebenaran. Cara masuk. Ada rasa kehausan dan kerinduan dalam hatinya, dalam Ah, hidupnya. konekas tapi cepat. Kalau tidak ada kehausan kerinduan ya biasa aja. Anak tidak. Bahkan jam berdoanya lupa. Waktu menangis. Bahkan sebelum makan pun berdoa bisa lupa. Cara nangis. Tapi saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang rindu haus melaporkan kebenaran. Amin. Orang yang rindu haus melaporkan kebenaran, dia akan mencari Tuhan. Alhamdulillah. Dia akan mencari Tuhan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tidak adalah obat Berbicara kepada Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Itu orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Nah, saat kita mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, disitulah kita dipuaskan. Kita menyembah, kita memuji Dia, kita dengan pujian penyembahan kita. Mungkin tadinya kita mengalami kelelahan, mungkin tadinya kita mengalami sepertinya rasanya bosan. Tetapi saat kita menyembah, memuji dan menyembah Dia, maka Dia memenuhi hati kita dengan kekuatan yang baru. Maka Dia memenuhi hati kita dengan semangat yang baru. Maka Dia memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Itulah orang yang mengalami kepuasan. Dipuaskan dalam hati. Amin. Cari Tuhan, cari hati, kejar hadirat-Mu. Mungkin kadang-kadang kita lagi kejar lelah rasanya untuk berdoa pun rasanya malas. Justru kalau kita rasanya lemah, rasanya malas, itulah kesempatan kita mencari duduk di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena dari situlah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dari semangat yang lemah, dari rasa capek, dari rasa putus asa, dari rasa tidak ada pertolongan, dari rasa tidak ada jalan keluar, maka saat kita bertemu dengan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, disitulah kita mengalami kepuasan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang ketiga, ciri-ciri orang yang haus dan lapar akan kebenaran adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 31.
Aku menjawab jika engkau makan atau aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, orang yang rindu haus dan lapar akan Tuhan, maka yang dia lakukan adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Kita bekerja, lakukan tugas kita dengan maksimal, pekerjaan kita dengan maksimal. Tujuan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi orang yang lapar dan haus akan Tuhan, apa yang dia lakukan adalah bagaimana Allah disenangkan, bagaimana Allah disukakan, bagaimana Allah dimuliakan dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia perbuat, dari apa yang dia lakukan. Itulah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dia hanya rindu menyenangkan Tuhan. Makanya satu pujian katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Gitu kata firman Tuhan. Artinya orang yang haus dan lapar akan Tuhan, maka yang dia senangkan itu hanya Tuhan, yang dia mau muliakan itu hanyalah Tuhan. 1 Korintus 10:31. Sekali aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, sekali lagi lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi ciri-cirinya adalah orang yang haus lapar akan Tuhan, melakukan segala sesuatu bukan untuk memegahkan diri, tapi adalah adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah haus dan lapar itu ada dalam kehidupan kita. Haus dan lapar akan kebenaran. Karena hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran, hanya orang itulah yang dipuaskan. Kalau kita tidak merasa haus, tidak merasa lapar akan Tuhan, maka kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh, biarlah hati yang rindu haus lapar akan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan tugas pelayanan kita, apakah itu WL, apakah itu senior, apakah itu pemain musik, apakah itu semua kita para pekerja, para pelayan Tuhan, para pekerja dan seluruh jemaat Tuhan, terus kita datang kepada Tuhan, biarlah kita pastikan bahwa betul hati kita hidup kita memang rindu haus dan lapar akan Tuhan. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan betul-betul karena hati kita rindu dan haus akan kebenaran. Nah, saat kita rindu haus datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu haus lapar akan Tuhan, maka pada saat kebenaran diberitakan, firman disampaikan, itu akan memuaskan jiwa kita, itu akan menolong kita, itu akan memberikan penghiburan buat kita, itu akan memberikan semangat yang baru buat kita. Amin. Firman Tuhan buat kita sekali lagi, biarlah kita memiliki hati yang rindu haus dan lapar akan kebenaran. Karena hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Siapakah pribadi yang akan memuaskan kita? Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah roti itu yang akan membuat kita menjadi rasa kenyang. Dan dialah air itu yang mengobati rasa haus kita. Datanglah kepada Yesus, dialah jawaban dari kehausan dan kerinduan kita. Saat kita datang kepada Yesus dan kita sudah dipenuhi dengan rasa dipuaskan oleh kebenaran, maka tidak sampai di situ, maka firman Tuhan katakan dari dalam hati maka mengalir aliran-aliran air hidup. Saat kita dipuaskan, maka dari hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Amin. Karena firman Tuhan buat kita, biarlah setiap pribadi kita memiliki hati yang rindu dan haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah setiap pribadi kita siang hari ini memiliki hati yang betul-betul sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Yesusnya Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ku perlu anugerahmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hati yang rindu haus lapar akan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang rindu haus lapar akan kebenaran ya Bapa. Karena hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan mengalami kepuasan daripada Engkau. Bapa, Engkau berikan hati kami Tuhan. Biarlah mata hati hidup kami tertuju hanya kepada Engkau. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memuaskan jiwa kami hari ini. Mungkin kami butuh kasih-Mu Tuhan.
Mungkin setiap ada pribadi kami yang mungkin dalam keadaan putus asa, kami percaya kasih membalut hidupnya. Mungkin dalam pergumulan, mungkin dalam persoalan, mungkin dalam tantangan yang sedang dihadapi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami percaya Yesus Kristus jawaban untuk semuanya. Yesus Kristus itu memuaskan jiwa kami. Kami yang butuh kasih, Kau kasihi. Kami yang butuh keselamatan, Kau sudah selamatkan. Kami yang butuh kekuatan yang baru, Kau berikan kami kekuatan yang baru. Kami yang letih lesu, Kau berikan kekuatan, kemegahan. Dan Engkau adalah jawaban satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau memuaskan dahaga kami, dahaga dalam jiwa kami, dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mulai hari ini kami terus dipuaskan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa kami untuk hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana kita diberikan kita dalam haus dan lapar akan firman Tuhan. Itulah yang menuntut kita kepada keselamatan yang diberikan. Baiklah, untuk persembahan kita, itu apa persembahan? Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk keselamatan, untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami di setiap pribadi kami. Terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat di GBI Bergas Lumbung Tuayan diberikan haus dan lapar terus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan menjadi pendengar saja Tuhan. Apapun yang kami miliki Tuhan, itu adalah semua pinjaman daripada-Mu Tuhan. Hanya sementara Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu selalu melimpah bagi kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu yang Kau berikan pada kami dapat kami salurkan lagi Tuhan, bukan berhenti pada kami saja Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami juga ingin mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Haleluya, amin. Untuk persembahan kita naikkan ujian kita. Berkat anak cucu. Kasih
Halo. Apa kabar nih? Makasih untuk warta. Orang ada sakit hati perasaan yang tertentu. Saya bacakan ya. Untuk kolekte ibadah raya Minggu tanggal 14 Juni 2006, kantong pertama ada 149.000. Hilangkan Untuk kantong kedua kas napas ada 50.000. Untuk kolekte dua puasa di tempat Pak Gembala tanggal 15 Juni 2026, kas rumah tangga ada 40.000. Untuk perempuan Minggu tanggal 14 Juni 2026, hanya satu dari keluarga Bapak Timau. Terima kasih. Nomor kedua saudara Rizkia dari Peru. Terima kasih. Untuk pengeluaran kas Senin tanggal 15 Juni 2026, bayar token listrik 105.000. Ada untuk kegiatan Gereja Barigas Teguh. Untuk hari Selasa Menara 2 jam 14 sampai selesai. Untuk hari Rabu dua puasa jam 18 sampai selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat untuk persekutuan 2 jam 16 sampai selesai. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Untuk pokok-pokok doa untuk minggu ini, Sabtu kita doakan pelangkah raya Kalimantan Tengah supaya terjadi pemulihan jiwa-jiwa. Doakan gereja kita Barigas Lumbutuayan dan Bapak Gembala dan pekerja dan seluruh jemaat. 3. Doakan untuk tanah dan gedung gereja di tempat kita beribadah. 4. Saling kita mendoakan sesama kita. Oke, lagi ada sumbangan untuk kegiatan catering tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni 2026. Kegiatan dilakukan di Agro Manasa Tanggiling. Dan sudah mentor Bapak Filipus 100.000, untuk Bapak Ibu Dewi 100.000, untuk Ibu Nina Oktariani 100.000, untuk Ibu Grace MPG 100.000, Bapak EPG Singoringo 300.000, Saudara Timothy 100.000, Ibu Julia Rianti 100.000. Itu aja untuk warta berita untuk minggu ini. Terima kasih. Halo. Salam. Kegiatan kita minggu ini tanggal 25-26 kita gathering ya. Jadi kita Kamis Jumat ya. Kamis ke Jumat ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ini silakan untuk membayar, kami berbayar itu ya. Hari Senin kalau enggak itu tanggal 25, 26 dan tanggal 24 kita ada pelayanan di Rutan. Jadi siapa Bapak Ibu yang bisa ikut ya, dan juga yang aware persiapan lagu-lagunya biar kita kirim lagunya
Jadi ada tempat biasanya jam 8 lewat berapa gitu kita udah ada di sana. Jam 8 lewat 45 menit kita sudah di sana biasanya. Karena jam 9 itu ibadah akan mulai. Nah, jadi tanggal 24 kita padat di hari Rabu. Rabu itu pelayanan di hutan, sorenya kita lewat doa puasa ya kan. Kalau Kamis kita berangkat ke Tanjung hari saudara berangkat di sana. Nah itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Dan kita terus berdoa supaya acara kita ini berjalan dengan baik dan coba nanti dikalkulasi berapa peserta yang akan mengikuti acara kita ini. Nah, kita perlu mendapat kabar juga tentang tamu, apakah mereka beberapa orang yang bisa ikut. Nanti ada jadwal acara yang sudah saya dibuat kemarin, nanti kita print lagi kemarin itu belum di print, sempat kita print. Nanti kita akan persiapkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Nanti ada petugas-petugas. Paling nggak sore ini saya sudah terbit ya nanti dikasih di grup kita. Biar tahu tugasnya masing-masing. Ada yang berbudian, ada yang bawa firman. Ya kita terus berdoa biar acara ini berjalan dengan baik. Amin. Tanggal 24 kita melakukan pelayanan di Rutan, tanggal 25 kita berangkat ke Agro Manasa sampai 26 di sana. Lalu sebetulnya hari Sabtu itu ada undangan pernikahan tapi nanti yang kita ingat. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami menuju ke sana. Kami kami percaya dalam nama Tuhan Yesus apa yang kami tuliskan apa menjadi kerinduan kami Tuhan Kau mengetahuinya, dan kami percaya Tuhan kami akan Tuhan menerima apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu bagi keluarga rumah tangga kami, usaha pekerjaan bisnis, bahkan pelayanan yang saya percayakan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima apa yang kami doakan dalam kertas-kertas ini, dan kami akan melihat menyaksikan bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat mampu mengadakan ada yang tidak ada menjadi ada, dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa berkasihan Tuhan keluarga-keluarga rumah tangga, usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber berkat. Engkau yang membuka tingkap-tingkap dari langit-Mu dicurahkan atas setiap pribadi keluarga rumah tangga kami. Berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa berkatilah Tuhan usaha pekerjaan jemaat-Mu yang bekerja, menjual sembako, jual air minum, jual mobil dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga pegawai negeri, guru, pegawai swasta, menjual jasa dalam nama Tuhan Yesus. Tukang kerja emas, apapun yang usaha pekerjaan yang kami kerjakan, semua diberkati oleh Tuhan, berlimpah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apapun usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa berkatilah tempat ini, rumah ini, berkati keluarga hamba Pak Kardinal Tarung, berkatilah istri, anak, cucu, menantunya, diberkati Tuhan dengan luar biasa, damai sejahtera dan kasih Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan
saat mereka membuka tempat ini, mereka tidak akan pernah kehilangan berkat yang daripada Engkau. Tuhan, perhatikan hidup mereka, masa depan anak generasi mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkatilah Tuhan seluruh kegiatan Tuhan, acara yang akan kami lakukan di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, baik itu dari menara doa, bahkan juga Tuhan, kami akan pelayanan tanggal 24 ke Rutan. Tuhan, urapi firman-Mu Tuhan, biar kehadiran kami membawa firman-Mu, membawa berkat rohani bagi seluruh tahanan yang ada di sana Tuhan, jemaat yang ada di sana. Dalam nama Yesus, perlengkapi kami Tuhan. Berkatilah juga rencana kami akan mengadakan catering tanggal 25-26. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semua berjalan dengan baik. Setiap acara yang dipersiapkan Tuhan dipermuliakan. Bahkan juga untuk dana biaya yang kami butuhkan, kami perlukan, kami percaya Tuhan menyediakan lebih dari apa dapat kami pikirkan dan rancangkan. Tuhan sediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, bahkan juga yang tidak hadir bersama kami saat hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, baik itu jemaat-Mu, keluarga, atau siapapun yang tidak bersama kami, Bapak Sophia yang tidak bersama kami, Tuhan berkati usaha pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa yang tidak bersama dengan kami, Pak Filipus, Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan. Bapak Yusuf yang tidak bersama kami, dan semua Tuhan jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini, biar Andre juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua kami yang hadir hari ini, semua kami diberkati dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan terima berkat dari mana. Mari Bapak Ibu, kita angkat kita terima berkat dari mana Tuhan. Berkat anugerah kasih, karunia, damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalami melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lulu-lulu kita diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami percaya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima dan juga pelayanan di Kereng. Saya kemarin dapat kabar dari Yanson, mungkin dalam sore ini nanti saya kabarin. Sore ini dan beberapa hari ini, karena beliau hari ini naik ke kampung dan sore sudah ada di Barangkalaya. Nanti kita kabarkan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bisa ikut berangkat di sana, kita berangkat di sana. Sabar.